Baik, masalah ini ya kita lanjutkan ya. Masalah ini ada memiliki gejala ya atau simptom ya. Setiap masalah itu kita bisa mengidentifikasinya dari apa? Dari simptom, dari gejala-gejala. Sama seperti orang sakit ya. Kita bisa mengidentifikasikan orang sakit itu kan dari gejala. Kita bisa mengidentifikasikan orang sakit COVID itu kan dari gejala-gejalanya ya. Nah, begitu juga permasalahan yang kita hadapi dalam penelitian kita. Ya, kita bisa mengidentifikasikannya dari gejala-gejala yang kita bisa temukan ya. Ya misalnya ada permasalahan misalnya terkait penjualan ya. Penjualan yang menurun. Ini kan gejala. Kenapa sih penjualan menurun? Ya. Kenapa penjualan menurun? Kita cari tahu nih penyebab dari penjualan menurun ya. Bisa jadi kan karena harga kan. Ya, harganya tidak kompetitif ya. Kompetitor misalnya sudah menurunkan harga ya, atau kompetitor melakukan diskon ya, atau kualitas rendah ya. Kualitas rendah ya, baik itu desain misalnya cara produksi atau bahan baku ya, atau misalnya kalau kita mau breakdown lagi dari bahan baku ini karena kualitas rendah, bahan bakunya kurang baik, kita breakdown lagi ya. Ini mungkin terkait misalnya pemilihan supplier ya, cara atau pemilihan supplier ya. Maksudnya dari sini muncul misalnya topik terkait misalnya supplier selection misalnya ya, bagaimana untuk memilih supplier sehingga bisa menghasilkan supplier yang mampu memasok barang dengan kualitas yang baik. Atau misalnya juga bahan baku yang kurang baik ini karena komposisi ya, atau bisa juga karena distribusi ya, distribusi yang tidak merata ya, atau bisa juga karena promosi, banyak hal ya. Nah, dari berbagai macam masalah yang kita temukan ya, kita pilih yang memang sesuai dengan topik yang kita pilih ya. Contoh misalnya ini promosi tidak sesuai, ini kan bagian dari marketing misalnya. Distribusi, nah ini distribusi bisa jadi bagian dari topik di rantai pasok misalnya. Kualitas, nah ini bisa jadi masuknya di topik di desain produk ya. Pemilihan supplier, ini bisa jadi masuk di topik di rantai pasok misalnya. Harga tidak kompetitif gitu kan, ini bisa jadi masuk di topik yang lain ya, marketing atau misalnya bisnis analis atau yang lain. Nah, kita pilih dari permasalahan atau gejala-gejala yang atau substansi permasalahan yang ada itu yang sesuai dengan bidang kajian yang akan kita teliti ya. Nah, seperti itu. Nah, dari situ kita sudah mengetahui ya seperti apa gejala itu masalah ya. Nah, kita coba masuk di latar belakang masalah. Jadi di penulisan proposal itu ya, di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang masalah ya. Kita sampaikan di sini ya, kenapa kita akan meneliti masalah ini. Menjadi latar belakang kenapa kita meneliti topik ini itu apa. Ya, alasan-alasannya harus yang relevan ya. Yang memang alasan-alasannya terkait ilmiah gitu kan ya. Tidak perlu disebutkan secara khusus tadi motifnya, misal saya meneliti ini supaya bisa lulus gitu ya. Tidak perlu ya, tapi terkait benar dengan topik-topik ilmiah ya yang memang sesuai dengan bidang kajian kita. Kemudian gejala ataupun masalah yang akan diteliti itu harus didukung dengan data. Ya, didukung dengan data. Atau gejala atau masalah itu bisa dan solusinya, kemudian kita mengusulkan sebuah solusi ya, solusinya itu didukung dengan teori atau literatur. Jadi ada alasan ya kenapa misalnya ya, kemudian dari misalnya produksi suatu barang ya sedang naik kan ya, didukung oleh kebijakan pemerintah misalnya untuk mendorong ya ekspor untuk produk tersebut misalnya ya. Kemudian tapi namun gitu kan ya, dalam pelaksanaannya ada kekurangan suplai misalnya, itu kan udah muncul gejala tuh. Ada alasan-alasannya, kemudian itu bisa makro ataupun misalnya di lingkup perusahaan ya. Kemudian kita mulai munculkan tuh. Ternyata ada kekurangan
supply ya dari barang yang tadi dibutuhkan itu. Misalnya terkait alat kesehatan tuh, misalkan alat kesehatan sekarang sedang banyak dibutuhkan gitu kan ya. Nah, itu kan alasan tuh relevan dengan adanya pandemi seperti sekarang alat kesehatan dibutuhkan. Tapi kemudian kita slice lagi ya, kita iris lagi kan. Kita lihat ya, kita cuma ada masalah apa ya sekarang. Oh, ternyata ada kekurangan supply misalnya terkait alat-alat atau alat-alat kesehatan ya. Nah, kenapa nih misalnya ditampilkan data-datanya, wah antara supply dan demand-nya seperti apa gitu kan. Kita bisa jadi dilihat dari apa kenaikan harga gitu kan ya. Kemudian harga ini kan terjadi karena misalnya supply yang kurang ya. Kemudian data-data ini ya kita masukkan ya sebagai bagian latar belakang permasalahan. Sudah kita jabarkan data-data pendukungnya apa ya. Kemudian kita masuk di solusi. Jadi dari gejala masalah ya, kemudian kita identifikasikan masalah, kita rumuskan solusinya ya. Nah, solusi ini didukung dengan teori atau literatur. Ya. Jadi menurut misalnya sumber referensi A ya, untuk menyelesaikan permasalahan tadi adalah dengan menggunakan pendekatan atau metode atau alat seperti apa. Nah, ini berangkat dari teori atau literatur. Itu adalah bagaimana kita bisa merumuskan ya latar belakang atau membuat latar belakang masalah.